Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini adalah pembacaan tentang love life for singles, terutama jadi buat kalian yang single, yang masih sendiri. Aku bakalan lihat energi kamu untuk percintaan saat ini, apa kendalanya, atau bisa dibilang apa yang terjadi di energi kamu. Lalu kita lihat energi ke depannya, dan aku bakalan lihat what will come. Jadi anugerah dari semesta tentang percintaan kamu apa? Okay? So this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Mau kamu nontonnya 1 menit setelah aku post, atau bahkan 1 bulan setelah aku post, atau bahkan setahun setelah aku post. Teraplikasikannya saat kamu nonton. Tarik nafas, relax. Aku menyarankan agar gak bingung, gak pusing. Jadi relax dulu, tenang dulu. Semakin kamu bingung, itu bakalan semakin sulit pembacaannya sebenarnya. Bakalan semakin terjebak sama ilusimu sendiri. Semakin kamu tenang, semakin kamu relax, semakin kamu santai, pembacaannya bakalan lebih maksimal. So, tarik nafas, belajar untuk olah nafas. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa tenang. Kamu bisa pause videonya, oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kita bakal langsung cek dulu energi kamu, especially about your love life. So, aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. This is your energy, current energy about your love life. Ada energi the Aeropan, the Wheel of Fortune, and then energi the Two of Pentacles. To be honest, beberapa dari kalian punya opsi yang bikin bingung, bikin mempertimbangkan. Aku bakalan bagi 2 ya. Ada yang opsinya tentang aku milih A atau si B ya. Dan ada juga grup yang memilih soal cinta atau pekerjaan, atau cinta atau karir, atau cinta soal keluarga. Jadi hal lain di luar dari percintaan. So, ini opsi yang cukup jelas. Kemungkinan ini mungkin udah terjadi kemarin, atau yang sedang terjadi dan akan terjadi. So, dari energi The Two of Pentacles yang aku lihat, sebenarnya nanti ada sebuah tanda dari semesta yang akan memberatkan salah satu pilihan. Jadi, using intuition, gunain intuisi atau ngasah intuisi, bersihkan hati, itu bakalan sangat akan ngebantu untuk kamu memilih satu situasi atau sesuatu yang pas untuk diri kamu. Karena kalau misal kamunya tidak tenang, kamunya gundah gulana, kamunya kepikiran, bingung, dan segala macam, kemungkinan akan memilih jalan yang buat kamu struggling, jalan yang gak enak gitu. Kamu dikasih kesempatan untuk memilih sesuatu yang baik atau tantangan, ujian lagi gitu. Jadi di sini disarankan untuk kuatin intuisi, kuatin keyakinan. Keyakinan itu macam-macam. Pemahaman kamu soal divine power, pemahaman kamu atau hubungan kamu sama Tuhan kamu kuatin gitu. Dan energi di harapan sendiri ini ibaratkan dimantepin gitu. Hati kamu dimantepin, kekuatan kamu dimantepin. Caranya aku nggak bisa ngasih tahu caranya seperti apa, karena ini ngomongin soal ibadah dan berdoa dan pemahaman kamu soal Tuhan. Jadi itu gunain hati sendiri gitu. Apa yang mengetuk hati kamu, apapun itu kamu lakuin gitu. Caranya untuk terkoneksi sama Tuhan gimana, apapun caranya yang ngebuat hati kamu terketuk gitu. Lakukan itu gitu. Kuatin di situ. Nah, saat kamu sudah menguatkan itu, baru nanti istilahnya ada proses pembersihan.
Yang kulihat di sini energinya banyak banget dari kalian mungkin sudah melaksanakan atau menjalani konsep spiritual awakening atau lebih sadar lagi tentang spiritual, lebih ngeh lagi, matanya lebih melek lagi soal hubungan kamu sama semesta gitu. Nah, ini yang sedang terjadi kalau aku lihat. Nah, itu adalah satu tanda kamu sedang dalam proses penguatan jati diri, penguatan spiritual. Semakin spiritualnya kuat, semakin juga kamu bisa in touch sama your intuition, semakin mudah untuk memilih, karena untuk kalian yang lihat ini tantangan kamu untuk memilih gitu. Pilih yang mana, jalan yang mana. You have a lot of option in this life. Dari energi The Wheel of Fortune sendiri kayak rada keberuntungan. Di sini ada opsi, banyak banget opsinya. Tapi kamu bisa controlling itu gitu. Ini bukan random, nggak cuma yang narik rodanya terus random aja pilih yang mana, enggak gitu. Tapi kamu nentuin mau kemana. Kamu yang setir sendiri. So, itu bukan dari dikasih sama orang tua jalannya untuk percintaan, bukan dikasih sama teman-teman, tapi dari dirimu sendiri. Jadi untuk kalian yang lihat ini, tanggung jawab sebenarnya di dalam diri sendiri gitu. Tergantung kamu yang mana. Kamu mau looking for what in love? Ada yang looking for money, ada yang looking for honesty, ada yang mencari sebuah kejujuran, ketulusan, ada yang cari sebuah kenyamanan material, ada yang nyari kebahagiaan, apapun itu konsepnya. Jujur sama diri sendiri, kuatkan iman kamu, kuatkan prinsip kamu gitu, karena nanti pasti ada pilihan gitu, ada godaan kalau aku lihat. Nah, di sini dari energi The Wheel of Fortune sendiri sebenarnya lagi beruntung gitu, tapi beruntung itu gini, kita menentukan dulu, aku mau apa gitu, aku mau pilih yang mana. Saat sudah menentukan, oke, aku pilih jalan yang ini, baru beruntung jalannya gitu. Akan mendapatkan banyak istilahnya bantuan lah gitu. Bisa bantuan dari semesta langsung, bisa dari orang-orang sekitar, dikirim sama Tuhan gitu. So, this is your energy right now. Jangan bingung kuncinya. So, aku bakalan lihat ke energi kamu ke depan. So, your energy in the future. Oke, gini, energi yang sebenarnya bakalan lebih pintar lagi kalau aku lihat, terutama dalam memilih pasangan hidup. Jadi kalau aku lihat ini bisa datangnya dari experience, pengalaman hidup, atau bahkan dari apa yang kamu lihat di orang-orang. Ini ibaratkan nggak perlu contoh ya, kalau nilai seseorang nggak perlu kenal lama, kamu udah bisa menentukan sikap gitu. Oh, ini orang worth it, oh, ini orang gak worth it gitu. Jadi kalau secara energi, kalau aku lihat itu, jadi kepintaran karena mungkin sudah terasa sama apa yang kamu pelajari, apa yang sudah kamu jalanin, atau bahkan dari intuisi yang sudah kamu asah gitu. Yang aku lihat bakal lebih tegas lagi kalau soal percintaan ya, dimana kalau aku lihat dari energi Death sendiri, mungkin ini lebih seperti kayak orang-orang yang bakalan lebih fokus untuk mencintai diri sendiri. Jadi saat ada orang-orang yang cuma macam-macam gak akan diladenin gitu. Energi kamu seperti itu. Kalau tutup buku ya tutup buku. Jadi mungkin bakalan kelihatan lebih tegas dan lebih galak soal percintaan. But it's okay. Di sini pun kalau aku lihat dari energi The Two of Swords, di sini duanya pentacle, timbangan. Di sini Two of Swords. Two of Swords juga sama-sama bingung, but ini lebih seperti gunain intuisi. Kalau Two of Pentacle di sini mungkin pertimbangannya pakai logika, sesuatu yang dinilai lah gitu, pakai sebab akibat plus minus gitu. Tapi kalau ini hati aku bilang iya apa enggak ya, intuisi aku bilang iya atau enggak ya gitu. Jadi ini benar-benar gunain di luar dari akal pikiran gitu. Ini menggunakan intuisi memilihnya. Dan dari energi The Two of Wands sendiri tadi mungkin dari belajar atau mungkin dari hal-hal yang kamu pengetahuan yang kamu punya, dan kamu bisa ngelihat bigger picture-nya gitu. Mau aku sama dia nih ke depannya gimana ya, aku bakalan seperti apa ya gitu. Jadi punya kepintaran seperti itu. Intuisinya dipakai dibarengin sama realita yang kamu pegang gitu, which is ini bakalan lebih bisa balance lagi. But energi Death ini konsepnya perubahan cukup drastis. Nah, datangnya drastisnya itu, contoh misalnya kamu single,
Dresses tuh berarti gak single kan gitu, jadi perubahan yang cukup signifikan secara status. Cuman ini datangnya dari yang intuisi yang kamu pakai gitu. So everything yang kamu dapetin, balik lagi, ini dari sesuatu yang kamu pilih berdasarkan intuisi. So aku bakalan lihat blessing in your love life. There's blessing their love life. Ada energi the Fool, ada energi the Seven of Pentacle, energi Zaf. Okay. Knight of Cups, the Three of Wands, and then Justice. Kalau aku lihat, anything is fair kalau aku lihat. Jadi kalau ngomongin soal percintaan for single, aku ngelihatnya ini ngomongin soal balance. Apapun yang kamu usahakan, kamu akan dapetin itu. Let's say kayak kamu usahakan untuk finding someone, kamu mengusahakan untuk bisa memperbaiki diri dan mengusahakan untuk go out there, keluar gitu, ketemu sama teman-teman, itu akan kelihatan hasilnya. Jadi itu tergantung dari usaha yang kamu lakuin. Cuman semesta yang ngasih kamu, yang semesta kasih ke kamu soal percintaan adalah dikasih lembaran baru, dikasih jalan baru, agar kamu gak making the same mistake, agar kamu gak ngelakuin kesalahan yang sama kayak kemarin. Ini jalannya baru banget gitu, istilahnya jalannya di aspal mulus nih, dimudahkan gitu. Cuman ini hasilnya dari kesabaran yang kemarin gitu, hasilnya dari pelajaran yang kemarin. Mampu atau tidak sabar, mampu atau tidak belajar dari yang kemarin, balik lagi, itu kamu dapat merasakan itu. Nah, yang kulihat, there's an offering of love. Ini mungkin sesuatu yang cukup brutal kalau aku lihat. Jadi kemungkinan kamu bakalan ketemu sama sosok orang yang sangat honest, sangat jujur, fair juga. Jadi dalam arti kalau misalnya dia punya romantic feeling, dia bakalan bilang itu. It's not something that yang kayak tarik ulur kalau aku lihat, terutama untuk kalian yang tadi udah kelihatan pasti nih kamu udah kelihatan tegas. Nah, kamu akan ketemu atau attracting people yang beneran okay, I want something nih gitu, aku mau menjalani hubungan nih gitu. Jadi ada dapat sebuah kejujuran dari energi Death. Kalau aku lihat, kalau about love, ini ngomongin soal apa yang bisa kamu sacrifice-in, apa yang bisa kamu luangkan, apa yang bisa kamu kasih ke semesta, apa yang bisa kamu giving dulu gitu, apa yang bisa kamu berikan dulu dari diri sendiri, baru kamu dapetin sesuatu. Let's say you want to have koneksi yang indah lah gitu, kamu mampu mempunyai koneksi yang indah sama orang-orang sekitarmu atau tidak gitu. Let's say kayak sama orang tua, sama teman-teman, koneksi kamu udah indah belum? Kalau misalnya belum, ya kamu akan attracting people yang koneksinya sama, 11-12 sama mereka gitu, orang-orang sekitar kamu. But kamu sudah mengharmoniskan hubungan kamu sama orang tua, hubungan kamu sama teman-teman, kamu akan attracting people atau narik orang yang bisa ngasih kamu itu juga gitu. Karena itu kan sesuatu yang kamu manifestasikan gitu. Jadi, dari yang aku lihat, Death juga sebagai simbol sebuah siklus yang ending gitu. Ini ada akhir, ada awal mula. So, dari kalian yang single yang lama terutama gitu, ini udah akhir dari sebuah penantian lah konsepnya. Dan yang aku lihat dari energi The Knight of Cups, balik lagi, tumbuhan romance dalam kehidupan. Jadi membiasakan diri buat membumbui kehidupan kamu dengan cinta gitu. Jadi saat cinta itu datang udah biasa gitu. Aku udah biasa merasakan itu gitu. It's not something yang asing untuk diri aku gitu contohnya. Karena kalau misalnya kamu gak membiasakan untuk membumbui hari-hari kamu dengan cinta, cinta itu datang, itu bakalan asing banget. Kalau ada sesuatu yang asing masuk ke dalam hidup kamu, pasti akan aduh beda nih, mundur nantinya dirimu gitu. Jadi akan menjauh, makanya membiasakan diri gitu. Saat sudah biasa cinta itu masuk, kamu bakalan welcoming gitu, bakalan membuka tangan kamu dengan lebar untuk menerima itu. So yang datang adalah seseorang yang juga melakukan kesabaran atau sudah
artinya sudah selesai sama problem-problem hidupnya, dan kemungkinan this is kind of person yang tahu juga tujuannya apa gitu, udah nggak mau main-main lagi lah gitu, udah nggak mau pusing-pusing lagi, karena dia sudah menargetkan, terutama untuk kalian yang mungkin secara usia sudah dewasa, kamu akan ketemu sama seseorang yang juga secara usia dewasa, jadi nggak ada perbedaan yang cukup signifikan lah yang aku lihat. Dan ini bakalan jadi hubungan yang honest ya gitu, jadi membiasakan diri untuk jujur sama diri sendiri. So kita bakalan lihat dari oracle card-nya. Aku melihat ada journey di sini. Jadi kemungkinan beberapa dari kalian mungkin akan melakukan perjalanan ketemu sama dia, ketemu sama si sosok ini, si cinta ini, atau dianya yang melakukan perjalanan untuk bertemu sama dirimu gitu, menemukan dirimu. So aku bakalan lihat. Di sini ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ibaratkan gini, tumbuhin rasa bermain, tumbuhin rasa untuk flirting, tumbuhin rasa untuk kayak manja-manjaan gitu. Ini untuk bisa ngedapetin romansa dalam kehidupan, kita tuh harus kembali lagi kayak masa kita muda gitu, masa kita kayak kanak-kanakan. Jadi everything about love itu harus disimpelkan. Di sini ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya buat disconnect sama dunia luar, karena kamu punya dunia kamu sendiri yang kamu bangun. Jadi dari ngomongin soal belajar, kontemplasi gitu, kadang-kadang kan kita suka dapetin pesan-pesan atau message dari luar ya, dari orang-orang luar. Ini waktunya kamu belajar dari dalam diri sendiri. Coba disconnect dulu, memutuskan sedikit koneksi dari energi luar gitu, agar kamu bisa ngebangun duniamu sendiri. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card lagi. Ada receiving what you need, progressing, arriving, moving on, closure issues. Ini kamu akan dapetin apa yang kamu butuhkan, asal kamu mampu untuk menutup apa yang harusnya ditutup. Finding closure in your life. Sometimes kita nggak, sebenarnya gini, kadang-kadang orang mencari closure, contoh dari mantan, dari orang di masa lalu. Closure itu datangnya dari diri sendiri. Kita mau nutup itu atau tidak? Kita mau menyelesaikan itu atau tidak? Gitu. Di sini ada X, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Untuk kalian yang masih punya abandonment issues, terutama mungkin dari inner child atau dari masa kecil, coba diselesaikan dulu gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama orang-orang yang mengabaikan kita, sampai kita pun mengabaikan diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan. So itu harus di stop. Kita ya udah terima aja, ada orang yang mengabaikan diri kamu, there's life gitu. Orang pasti ada yang kayak gitu, tapi jangan sampai kamu pun mengabaikan diri kamu sendiri. Breakup, separation, stop the pattern. Udah waktunya buat stop si pattern-pattern atau pola-pola yang biasa kamu buat. Not enough, frustrated in a relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Yang mensabotase hubungan cinta dirimu sendiri, percintaan kamu adalah insecurity yang kamu punya gitu. Jadi bukan karena dianya yang salah, bukan karena si ini yang salah, si itu yang salah. Sometimes insecurity kita muncul itu yang mensabotase gitu, yang mengakibatkan ya hubungan apapun yang kita bangun rusak gitu. Jadi makanya harus menemukan confidence dulu, harus bangun rasa percaya diri dulu. Di sini ada Cupid's Arrow. Have faith, love is coming, surprise invitation, meeting hesitation. Jadi
kamu bakalan narik cinta di sini, karena kayak the cupids lah ibaratkan. Cupids datang itu kayak memanah ibaratkan. Ini diminta harus lebih percaya diri, lebih percaya sama semesta. Cintanya datang kok, gitu. Yang kamu tunggu-tunggu datang kok. Di sini chaser in codependence, roles and fear of abandonment issues. Ini datang lagi. Jadi untuk kalian yang ngerasa takut diabaikan, ngerasa takut ditinggal, ngerasa takut dibuang lah ibaratkan. Sebenarnya ketakutan itu bakalan terus kejadian gitu, bakalan beneran kejadian, karena itu ada di dalam alam bawah sadar gitu. Mungkin itu terbiasa. Ketakutan itu muncul karena memang udah pernah kejadian dari masa kecil, kejadian lagi gitu, dihadapin gitu. Karena yang tadi aku bilang, gak ada orang yang bertanggung jawab untuk hal itu kecuali diri sendiri. Saat diri sendiri punya confidence, punya rasa percaya diri, dan diri sendiri tidak mengabaikan kebutuhan diri sendiri, gak akan mempan si rasa ketakutan ini. Di sini untuk kalian yang terbiasa untuk begging, belajar untuk lebih fokus memenuhi apapun yang kamu anggap konsep cinta untuk diri sendiri. Kiss or rain, many option, decision, unconventional, string alone, one night stand. Nanti bakalan ada tantangan sih kalau aku lihat. Tantangannya sebenarnya gini, ini ngomongin soal pilihannya si A apa si B gitu kok. Contohnya kayak gitu. Nah, salah satu pilihan itu ada yang tepat, ada yang nggak tepat gitu. Kalau terbiasa sama pattern yang sama, pasti akan memilih sosok orang yang tidak tepat. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Aku bakalan lihat outcome-nya di ini ya. Dari Lenormand. Ini datangnya tiba-tiba. Kalau aku lihat, ini cukup mengejutkan. Nah, yang aku lihat di sini juga gini. Ada orang yang tertarik sama diri kamu, tapi kamu mungkin karena terbiasa sama pola-pola di masa lalu, akhirnya terlalu membangun pagar yang sangat kuat. Ibaratkan pagarnya tebal banget, pagarnya tinggi banget gitu. Jadi kelihatan sangat defensive. So, if you want love, harus berani buat jatuh cinta. Yang namanya jatuh, you fall gitu, jatuh gitu. Yang namanya cinta juga open up, belajar untuk terbuka. Gak bisa kamu cuma diem berharap si dianya yang manjat, si dianya yang usaha masuk ke dalam hidup kamu gitu. Walaupun emang harus usaha, tapi kita juga harus berusaha untuk membuka juga gitu. Jadi try to open your heart, dan trying juga untuk bisa menilai bukan hanya dari ego kita, bukan hanya dari apa yang kita lihat pakai mata, tapi juga pakai hati kita. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu terbelanjut bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe, and share. And kalau kamu mau dibuatkan secara pick a card, kamu tinggal ngomong aja di bawah. See you in the next reading. Bye!